Belajar akhlak dari mana? Dari perbuatan Nabi. Kenapa Allah puji Nabi di Quran? Innaka la'ala khuluqin azim. Hai Muhammad, engkau sudah berakhlak sangat mulia. Itu jadi teladan kita Nabi Muhammad. Ada lagi disabda lagi, ladina liman akhlak, la akhlakalah. Tidak beragama orang yang tidak punya akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa alihi tahirin wa sahabihi mayamin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu judul akhlak pondasi kehidupan. Maksudnya akhlak itu segala-galanya bagi kehidupan kita. Akhlak yang menentukan. Karena Nabi Muhammad diutus Allah ke dunia, kita bilang bahwa agama Islam. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi itu apa? Akhlak. Nabi mengatakan, innama bu'istu, Nabi bersabda, ada di halaman 4. Di halaman 4, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Halaman 4 ya. Jadi dalilnya Bapak Ibu yang ada di sini wajib nyampaikan ini ke umat Islam, kepada siapa aja yang sopan, sampaikan bahwa ajaran Islam di bawah Nabi itu isinya 100% itu akhlak. Ya, innama bu'istu, aku diutus untuk menyebarkan akhlak. Itu yang dibawa Nabi. Ini Quran. Nah, belajar akhlak dari mana? Dari perbuatan Nabi. Kenapa Allah puji Nabi di Quran? Innaka la'ala khuluqin azim. Hai Muhammad, engkau sudah berakhlak sangat mulia. Itu jadi teladan kita Nabi Muhammad. Ada lagi disabda lagi, ladina liman akhlak, la akhlakalah. Tidak beragama orang yang tidak punya akhlak. Hubbul akhlak minal iman. Akhlak itu adalah iman. Ini udah hampir hilang dari umat Islam. Pelajaran dulu di PSD sampai perguruan tinggi itu ada pelajaran akhlak. Dicabut Menteri Pendidikannya siapa itu dulu? Daud Yusuf, namanya sebenarnya David Yosef kalau salah. Dicabut pelajaran akhlak. Nah sekarang itu anak-anak tawuran, berantem, semua habis. Orangnya tetap Islam, tapi akhlak udah hilang. Pengadilan agama, pengadilan negeri udah nggak punya akhlak. Mestinya jaksa, hakim, pengacara itu harus berakhlak. Apalagi ustadz mesti berakhlak. Nggak ada agama kalau nggak ada akhlak. Jadi kalau sampai ceramah maki-maki umat Islam beda mazhab doang dimusuhin, itu pun nggak punya akhlak. Apalagi bahasanya kasar, kotor. Nah, itu jadi artinya kita mesti ngerti agama kita itu yang sebenarnya gimana. Akhlak. Anak pada ibu bapak mesti wajib punya akhlak. Di surat Al-Isra, wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Serendahkan sayapmu serendah-rendahnya menghadap ayah dan ibu, penuh kasih sayang. Tuh Quran itu. Sayap yang dimaksud
Manusia tak punya sayap, maksudnya panca indera. Anak-anak diajarin bersuara lebih rendah dari suara ibu bapak, mata dikecilin, jangan melotot depan ibu bapak, jangan angkat muka depan ibu bapak, tunduk. Itu Quran, itu Islam, itu akhlak. Mana sekarang? Mana? Kita udah habis akhlak. Orang Islam belajar di taklim di masjid diajarin benci, suruh benci sama Islam yang mazhabnya beda. Apa itu akhlak? Quran suruh bersih hati, suruh sayang sama muslim. Beda-beda mazhab itu beda kecil. Orang yang berdosa saja mau dimaafin. Teriak-teriak toleransi kepada yang non muslim bagus, tapi kenapa kepada yang sesama muslim benci, dicurigai, diintipin? Auzubillah. Itu kita dipecah belah. Zaman Belanda pecah belah. Sekarang banyak juga yang pecah belah. Saya sampaikan ini supaya dirubah. Ajarin anak-anak sayang NU, sayang Muhammadiyah, Muhammadiyah sayang NU. Di mana ada ajaran Islam ngajarin benci? Itu nggak ada. Yang ngajarin benci itu ISIS, ngebom orang di pasar, ibu-ibu, anak nggak berdosa dibom, ceger. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunuh orang Islam, bunuh orang kafir aja nggak boleh. Tapi itu alhamdulillah bukan dari Ahlus Sunnah, semua itu Wahabi, semua isi itu Wahabi. Maka itu hati-hati, jauhin, jangan mau diperalat. Dari dulu sudah bilang, pernah ingat gak? Saya bilang jangan ikut demo anak-anak, bener gak? Akhirnya apa yang terjadi itu? Saya udah larang. Terjadi di kilometer 50 dibunuh. Karena itu semua politik. Orang berpolitik suka nunggangin Islam. Orang Islam diperalat. Dari zaman Soekarno, jatuhin Soekarno demo, yang naik orang lain. Pak Harto, jatuhin Pak Harto, yang naik orang lain. Nah itu jadi harus hati-hati, anak-anak dijaga. Yang penting punya akhlak. Itu dia. Ingat ya, aku diutus hanya membawa akhlak. Jadi akhlak itu dasar hidup. Kalau orang punya akhlak, dia pasti baik, pasti masuk surga. Nah, supaya berakhlak itu syaratnya apa? Berakhlak. Di hati ini ada kesian sama orang, ada sayang. Kalau di sini udah benci, nggak bakal berakhlak. Pasti mulutnya kotor, perbuatannya nakal. Dari sini keluarnya. Jadi siapapun orang Islam, apapun mazhabnya, apapun bangsanya, saudara kita, wajib kita cintai, kita kesianin. Itu udah, itu aja. Itu Islam itu begitu. Islam itu isinya akhlak. Itu nama boys itu di halaman 4 udah jelas. Kemudian kita dari diri manusia ini, saya ulang lagi, badan, ruh. Badan apaan? Bungkusan. Badan ikut ke surga enggak? Yang ini enggak. Mungkin nanti badan baru, bahannya yang ini mungkin juga. Yang penting yang balik ke sana itu ruh. Sekarang Bapak Ibu ada di sini. Ntar dari sini kemana? Pulang kemana? Ke rumah, mampir. Ke rumah ntar mampir. Kalau pulang tuh nggak keluar lagi sampai seterusnya di situ. Itu namanya rumah. Besok keluar lagi dari rumah, keluar lagi ke mall, mampir. Ke tempat kerja, mampir. Ke masjid, mampir. Pulang ke rumah ya nggak pulang lagi, di mana? Nggak keluar lagi, tinggal di situ terus selamanya. Di mana rumah tuh? Rumah kita yang begitu di mana? Di akhirat. Itu namanya pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diri kita kepunyaan Allah dan kepadanya bakal kembali. Sekarang udah jalan pulang belum? Sudah.
lagi jalan pulang. Kalau orang sekarang bilang apa? OTW. Lagi on the way. Telepon dia lagi di mana nih? Lagi jalan pulang. Pulang kemana? Ke rumah? Enggak, cuma ntar mampir ke rumah. Terus jalan lagi, terus. Nanti di mana sampai jalannya? Nunggu dijemput. Di jalan mana ntar dijemput. Terus pindah ke rumah abadi selamanya di surga. Mau pulang ke surga apa ke neraka? Itu dipulangnya kemana? Surga. Keluar lagi nggak ada surga? Nggak. Selamanya senang terus. Jadi ntar ke rumah mampir, keluar lagi besok, balik lagi mampir ke mall, mampir ke masjid, mampir kemana-mana, akhirnya ke surga. Kalau Sungai Ciliwung dari gunung Rojiun, tuh air Rojiunnya kemana? Mampir Cibinong dari gunung kan, Bogor, Cibinong, Cisalak pada mampir, akhirnya ke laut. Nah di laut terus deh. Kita akhirnya ke surga. Akhirnya ke, udah disediain belum rumah sama Tuhan? Udah ada nama. Yakin itu deh, tenang deh. Tinggal cari pangkat, ya, pangkat yang tinggi. Nah sekarang balik, mati, yang mati siapa? Yang mati tengkorak, badan jadi tengkorak. Kita nggak mati, ya karena badan dari tanah, makan tanah, buah-buahan dari tanah nggak, beras dari tanah, jadi makan tanah, kacang tanah, buat badan, ya kan? Kalau mati kembali ke tanah, jadi tengkorak. Penyakit kalau udah mati sembuh, tumor, kanker digigitin tuh buat makanan cacing. Betul apa enggak? Dari tanah kembali ke tanah. Kalau ruh di surat Shad 72, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiup ruhku. Jadi ruh kita ini pantulan dari ruhnya Allah. Jadi nggak mati, ruh nggak pernah mati, kita nggak pernah mati. Yang mati badan, yang jadi bangkai badan. Kenapa dikubur? Tahu. Jadi dikubur badan, bukan kita. Tapi kita kenapa ke kuburan ziarah? Emang ada di situ? Iya, ada. Tapi yang kelihatan di kubur yang ada tengkorak. Yang kitanya di mana? Di situ, tapi dimensinya lain. Paham nggak? Dimensinya lain. Jadi kalau dia orang soleh kayak bapak ibu, nanti kuburannya itu kayak taman, nggak bisa lihat, kecuali orang soleh bisa lihat, yang alim banget, yang bersih. Kalau orang jahat kayak penjara sempit. Kalau orang baik kuburannya itu taman. Kita lihatnya yang materi badan, mata melihat materi kuburan. Tapi yang nggak kelihatan misi. Itu di langit kosong ya? Tidak kosong. Itu di langit ada negeri-negeri, macam-macam negeri. Indonesia ada di Malaysia, ya Malaysia di atas, tapi isinya makhluknya nggak kelihatan. Jin. Dia pakai tempat, pakai beli itu, pakai sertifikat kayak kita persis, punya kantor, punya presiden, punya segala macam, kereta api, kapal terbang, semua ada. Dimensinya lain. Ini yang ikut ngaji ada nggak dia? Banyak, miliaran. Kalau di tempat kayak gini dia bisa kecilin dirinya. Semua ustadz-ustadz itu kayak orang dakwah itu punya murid yang bukan manusia. Ada manusia, ada makhluk. Saya tahunya kapan? Itu udah lama. Belakangnya tahu. Waalaikumsalam. Tahunya itu, ini nggak ada bapak, nggak ada yang nanya pak. Nah, ntar kita tunggu pertanyaannya. Jadi ngajar biasa gitu. Pada suatu hari ada orang kena sihir dari Cirebon.
Salim namanya, gemuk. Pas lagi saya obatin, ngomong dia, ngomong, masuk. Ustadz Zain, saya murid Ustadz dari zaman dulu. Jadi kesempatan ini orang bisa dimasukin. Jadi mau komunikasi. Saya ikut ngaji dari sini, di sana, di sini. Banyak nama saya nih, datang lagi. Jadi dia ngikut ngaji. Itu banyak nih. Cuman kita nggak bisa komunikasi. Itu kena orang ini entah bisa dimasukin, jadi lewat dia. Tapi kalau lagi ngomong lidahnya segini sampai panjang sini, siang ngeri ngeliatnya. Akhirnya rame, penuh orang pada datang tuh. Wah, saya pikir ini saya bisa dianggap dukun, ini syirik. Tutup terus dia saya suruh pulang ke Cirebon. Ini bisa, waktu ada orang datang, Ustaz rumah saya sudah bersih nggak? Saya kasih kertas, saya pakai pulpen. Nih di sini nih ada apa? Pocong. Dibuncit, telepon ke buncit, suruh lihat ada nggak? Bener ada. Jin. Artinya, tapi jin itu sering bohong. Jadi kalau ke dukun, jin ngomong gini, barang hilang yang ambil sini, jangan dipercaya, nggak boleh. Banyak bohong, kecuali yang soleh banget. Minas solihun, minas dunazalik, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Banyak pembohong, jadi nggak boleh dipercaya. Ya. Dukunnya juga dibohongin. Kalau hebat dia, dukunnya nggak nyari duit, suruh jinnya bawain duit, suruh ambil dari bank. Yang nggak bisa. Jadi dia nggak punya kekuatan. Manusia lebih kuat, manusia lebih bisa, lebih pintar, lebih segala. Dan dia juga mukanya nggak kayak manusia, nggak enak dilihat lah. Nah, itu, ya, jadi jelas ya. Kalau ada amprok tuh amprok, kelihatan penampakan jin ngelihat orang kalau jin melihat orangnya ngelihat sebentar jin, sama-sama takut. Jin takut sama orang. Ini orang takut, padahal nggak perlu takut, dia yang takut. Tapi karena ini orang lari duluan, dan jinnya ketawa, kuntilanak tuh. Dia ketawa nih orang lari, padahal dia takut sama manusia. Apalagi bisa baca auzubillahiminasyaitonirrajim, kebakar dia. Jadi nggak usah takut, mau malam mau wudhu boleh. Pernah dengar orang digigit jin? Ada nggak? Ditampar sama jin? Semoga ada. Tidak ada. Jadi nggak boleh takut. Dia memang ada, dia makhluk Allah. Ada yang soleh, minnas solihun, di antara kami ada yang soleh, wa minha dunazalik, ada yang nakal. Ada jin sihir khusus, nggak semua jin bisa sihir. Ada jin sihir khusus, tukang sihir. Rajanya sendiri, raja sihir. Nah, sekali lagi nggak usah takut. Dia tuh takut sama manusia. Jelas ya? Jadi nggak boleh itu takut. Sudah. Nah di sini pun miliaran tuh. Saya nggak lihat, tapi tahu. Nah di samping itu lagi ada arwah orang-orang soleh. Nah wali-wali itu orang-orang baik lah, seperti Wali Songo. Nah, itu dia juga bisa dapat izin dari Allah untuk hadir, untuk nengokin anak ibunya, bapaknya di rumah. Dapat izin, tapi 2 detik, 3 detik, nggak dikasih lama, ada waktu. Satu, mimpi Nabi juga bisa. Mimpi Nabi itu nggak dibohongin, bukan setan, beneran. Tapi paling dikit, paling cepat 1 detik, 2 detik, dan nggak ada dialog. Jadi dulu bohong tuh, kan saya bilang di sini bohong dia tuh. Siapa namanya tuh? Nah, iya, itu bohong. Mimpi Nabi ngajak ngomong, anaknya bawa diusap-usap. Ya enggak lah, sekedar muka nggak kelihatan dan nggak dialog. Kalau juga mau tulisan, udah segitu aja. Memang ada mimpi Nabi, ada bagus. Kalau bisa mimpi Nabi itu bagus. Kalau mau tidur bisa baca surat Al-Muzammil, enggak sekali, besok malam baca lagi, besok malam insya Allah bisa mimpi Nabi. Surat Al-Muzammil sebelum tidur, ya. Mukanya enggak kelihatan, suka tubuh saja. Udah jelas tuh ya. Jadi agama sekarang di akhir zaman
banyak bohong. Jadi hati-hati, banyak diadu. Udah begini, pahamnya begini, udah benar masing-masing. Yang NU benar, yang Muhammadiyah benar, gak ada masalah. Lagi kapan tuh ulang tahun NU? Wah, Muhammadiyah kirimin banyak, kirimin macam-macam lah, kirimin pemuda-pemuda jagain. Alhamdulillah, sudah baik sekarang. Dua-duanya udah baik, sangat baik, persis baik. Itu kita benci kepada Islam karena beda dosa besar. Nah, tadi kita bicara masalah akhlak. Nah, itulah akhlak. Kita bisa baik sama orang, bisa berakhlak kalau di hati kita nggak ada benci. Kita bisa hormatin orang kaya, bisa hormatin orang tidak kaya, bisa hormatin pejabat, bisa hormatin yang bukan pejabat. Di mata kita ini semua hamba Allah, kita hormatin. Bagaimana enggak? Kepunyaan Allah. Kalau kita gampar, marah enggak yang punya? Marah. Kita jelekin namanya, marah. Maka Allah larang ghibah. Jangan ceritain kejelekan orang Islam. Tuhan marah, dia disayang sama Allah. Orang Islam yang miskin, yang nggak sembahyang, tetap disayang Allah. Yang kafir disayang Allah, dikasih makan. Apalagi yang baik. Nah itu hati-hati, berakhlak kepada semua orang Islam, siapapun dia, tetangga, orang rumah. Paling wajib berakhlak antara suami istri dua. Nah itu dulu kan gitu, ada nih pujaanku, sayangku, baru kawin. Ntar udah lama ada cerita tuh, lagi belum kawin, jalan kesandung batu, dimaki-maki tuh batu. Ntar udah 6 bulan kesandung lagi, dia yang domelin, mata lu buta. Dari sini gak? Nah, dari sini. Jadi dilarang, suruh kita suami berakhlak kepada istri, istri lebih lagi berakhlak kepada suami. Jangan dibiasain bahasa kasar, maki. Kalau sudah terjadi, memaafkan, wassalam. Bikin baru lagi, santun bahasanya, baru keluar. Ini Islam. Kalau dengar ajaran Islam gini, jawabnya apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami mau amalin. Itu. Kenapa saya pilih ini? Karena ini udah hilang. Saya pernah hadir di suatu masjid, ada jenazah ulama besar, 4 ustadz ceramah, satu maki yang ini maki satu, ini maki ini di depan jenazah. Pernah tahu? Nah itu, bagaimana kok jadi begini? Karena beda partai. Ini dulu, zaman dulu, ini partainya ini, dia berebut, dia saling hantam di depan jenazah. Akhirnya ada satu Sinodor, dia berdiri, dia marahin itu, kalian ini gak punya akhlak, di depan jenazah saling maki. Nah itu kejadian ya. Jadi menjelang pemilu bakal banyak tuh, masing-masing menggulin partainya. Nah, jangan dibilangin, nggak usah. Jadi amalan Islam yang paling baik adalah akhlak. Jelas tuh ya. Anak-anak diajarin, bapak ngajarin anak-anak suruh taat pada ibu, surga dibuat telapak kaki ibu. Ibu ajarin anak-anaknya suruh taat kepada bapak. Gitu. Kalau dia udah taat dengan ibu bapaknya, pasti jadi anak soleh, nggak bakal nakal. Itu kuncinya, supaya dia berakhlak kepada ibu bapak. Kita akhlak juga, kita aja berakhlak. Anak lihat itu ibu kok akhlak santun banget pada suaminya, itu anak niru nanti. Bapak juga gitu, sayang sama istrinya, bahasanya pakai akhlak, itu anak niru. Ini udah dimulain lah, bahasa-bahasa kasar dibuang. Manusia itu diukur akhlaknya.
Apalagi panca indera mesti berakhlak. Mata amanat dari Allah, akhlak. Telinga akhlak, jangan dengerin rekam. Kalau di telinga kan kerekam. Jangan dengerin ajaran kebencian, jangan dengerin ghibah, jelek-jelekin orang, jangan dengerin fitnah. Udah, itu Islam, akhlak. Telinganya berakhlak, mata berakhlak, tangan, kaki amanat dari Allah, titipan amanat. Ini buat anak-anak, ibu bapak udah baik buat anak-anak. Di sekolah udah dicabut, tapi kita lagi nuntut supaya dihidupin lagi pelajaran akhlak. Bikin surat kemana-mana, semua rame-rame minta ajaran akhlak diajarin lagi dari TK, SD sampai perguruan tinggi, harus ada. Ini nggak ada ajaran akhlak, lihat anak-anak jadi kayak apa sekarang, yang ngebegal, yang begini, sama ibu bapak kurang sopan. Ada dengar sekarang anak bunuh bapak, bunuh ibunya, segala macam, pusing dengarnya. Udah parah. Kita rame-rame hidupkan apa? Akhlak. Ini kewajiban Islam. Orang Islam punya hak. Diwajibkan memberi hak ke orang Islam, hak dihormatin. Ya, hak dihormatin. Karena dia Islam, kita wajib hormatin. Nah sekarang yang jadi Islam jadi tetangga, dua. Hormati dia sebagai Islam, kedua hormati dia sebagai tetangga, terus family lagi, sepupu atau anak sepupu. Tiga sekarang. Hak untuk dihormati sebagai manusia, hak wajib kita hormati karena dia Islam, hak kita hormati dia sebagai tetangga, hak hormati dia sebagai family. Ada hadisnya banyak tuh. Udah jarang disebut karena orang Islamnya udah sibuk sama politik semua. Ya, politik bikin pecah belah. Mau pilih yang mana, kayak saya nggak ngajak ke partai, nggak ngajak ke mana-mana, pada Allah saja, pada Islam. Kalau soal pilih sendiri, lihat aja di hati mana yang baik, pilih. Amanat itu buat anak-anak kita. Ya pilihlah yang baik supaya negeri jadi baik, itu aja. Namanya pilih yang baik. Itu repot nanti kalau kita pilih orang salah. Kasihan anak-anak. Itu ada menteri aja satu dulu dicabut pelajaran akhlak, hancur. Tahun berapa dulu tuh? Namanya Daud Yusuf, tapi dia benci Islam. Aneh kan? Nah itulah teladannya ke Nabi ya. Sekarang akhlak yang paling tinggi banyak ya, banyak. Di antaranya paling penting akhlak itu apa? Amanat. Nah diktat yang satu tuh, pemegang amanat. Amanat. Bapak, istri amanat. Lindungi, kasih nafkah, ajak ibadah, ajak ke surga. Ibu, suami juga pimpinan, ikut. Kalau rumah tangga itu kapal layar, mau dibawa belayar kemana Pak? Rumahnya isinya istri sama anak, bapak yang kaptennya, ini masinis, ibu-ibu masinis jaga mesin. Terus mau belayar kemana? Mau berlabuh di mana? Kapal rumah tangganya mau berlabuh di mana? Di pantai surga, bawa ke surga. Rumah tangganya pindahin ke, mau pindah ke mana? Pondok Indah, Kebayoran, keren itu. Susah juga di situ. Pindahin ke tempat yang nggak ada penyakit, nggak ada penjara, senang selamanya. Kemana? Ke surga. Jadi rumah tangga bawa ke surga, rumah tangga bawa ke surga. Udah itu, mau apa lagi? Berapa lama perjalanannya? Tergantung. Bisa aja besok sampai, mana tahu? Tahu nggak kapan sampainya? Bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan. Dirahasiakan oleh Allah. Kita jalan aja jalan.
Sekarang kita lagi jalan nggak? Kemana? On the way? On the way atau on the way? Tentu. Lagi jalan ke surga, bukan ke neraka. Kalau ke neraka nggak lewat masjid. Ini jalur ke surga ini. Lagi jalan. Ntar ke rumah pulang? Enggak, ke rumah mampir. Keluar lagi. Kapan nggak mampir ke rumah lagi kapan? Hah? Nggak mampir lagi ke rumah kapan? Kalau sudah sampai di surga, nggak ada yang mau balik lagi ke dunia. Surga udah enak, senang, nggak ada kerja, nggak ada ibadah, nggak ada, senang-senang aja. Semua orang senyum, nggak ada yang merengut, senang. Dikit lagi sampai, sabar. Tapi kan ada gelombang, ada godaan, sabar. Baik, apa macam-macam amanat? Rumah tangga amanat, bapak amanat, cari pangan, rezeki, ngambil rezeki, bukan bikin ya. Yang bikin rezeki Allah. Kita ngambil lewat jasa, lewat dagang, lewat kerja apa saja, itu jasa. Bawa ke rumah. Kalau kurang gizi, kurang susu, kurang bayar anak sekolah, duitnya dibeliin rokok, boleh nggak tuh? Hah? Nggak boleh. Cukupin dulu. Nah sekarang ibu belanja itu ada caranya menurut Islam. Boleh tulis. Satu, belanjakan untuk kebutuhan pokok. Jadi ada 1, 2, 3. Nggak boleh yang ketiga kebutuhan pokok. Kedua kebutuhan tidak pokok. Ada boleh, nggak ada nggak apa-apa. Kalau yang nomor 1, kalau nggak ada hidup susah. Itu dulu. Kedua perlengkapan. 1 kebutuhan pokok, kedua kelengkapan. 3 dekor, keindahan. Jadi belanja yang pokok dulu. Yang pokok udah terpenuhi, baru yang nomor 2. Pokok dulu, sandang pangan, tidak kehujanan, tidak kepanasan, makanan 4 sehat 5 sempurna, sekolah anak, itu dulu. Udah cukup, itu semua udah terpenuhi, masih ada lebih uangnya, baru televisi, handphone, segala macam. Masih ada lagi, boleh deh tuh, hias-hias deh, dekor-dekor, boleh. Nggak haram, boleh, senang-senang boleh. Tapi ada aturan, ini rezeki dari Allah, ada caranya. Bulan lalu saya sudah sampaikan, ada di Quran itu ditulis di rumah, di mobil-mobil, hadza min fadli rabbi, ada diktat yang lalu, ada di situ. Ini rezeki dari Allah Tuhanku, rezeki maksudnya kan. Dipotong ayatnya cuma sampai situ, benar ini ayat belum selesai. Hadza min fadli rabbi liyabluwani am ashkur am akfur. Ini rezeki dari Allah Tuhanku, mau ngetes muji aku, bersyukur apa tidak. Itu dipotong. Jadi seolah ini rezeki dari Tuhanku, aku mau apain aja boleh. Enggak. Dikasih rezeki mau diuji, mau dibelanjain kemana. Kalau makanan kurang, nggak gizi, udah sebulan nggak ada daging, nggak ada susu, terus beli rokok, salah. Untuk makanan masih kurang, ke salon, juga salah. Yang pokok dulu itu dari Allah, titipan rezeki itu. Kalau kita pakai cara seperti Allah kehendaki, kata Allah akan kutambah. Nah itu ada aja di Quran, semua itu ada. Pokok dulu, makan yang bagus, yang sehat. Masih lebih ya, baru televisi ya segala macam. Masih lebih lagi, boleh itu hias-hiasan, hordeng-hordeng. Yang nomor 1, kalau tidak dipenuhi, hidup susah. Makanya harus dipenuhi dulu kebutuhan pokok, baru perlengkapan, baru hiasan.
Jadi Allah kasih rezeki diuji, bersyukur apa tidak. Nah, bersyukur itu belanja pada tempatnya, belanja pada tempatnya, sesuai kebutuhan. Baru jalan-jalan boleh, nggak dilarang, jalan-jalan lah. Tapi ini yang 1 sama nomor 2 sudah ada. Silakan jalan-jalan, silakan ke salon boleh. Dandan buat suami di rumah, pakai harum-harum, disunahkan malah. Ibu-ibu di rumah disuruh dandan, suruh cantik-cantik di rumah. Tapi bapak juga. Jadi misal bangun tidur, ada tamu, pakai baju tidur apa ganti? Hah? Ganti kan? Malu bertamu kan? Nah, kalau suami harus lebih lagi. Nah, dia juga bakal begitu. Suami juga dandan. Masa pakai baju tidur ada bau gak enak, nemuin istri. Kalau istri begitu nggak mau kan? Ya kita juga dandan dikit juga lah. Saling menyenangkan. Itu Islam. Saling menyenangkan. Jelas ya? Kedua, amanat diri. Diri kita ini siapa yang bikin? Allah. Jadi kepunyaan Allah. Ini amanat. Kita jaga apanya? Badan, jaga kesehatan. Wajib. Menganiaya badan dosa. Udah tahu mah makan sambal dosa. Sambal halal. Tapi kalau lagi sakit lambung, udah tahu ini bahaya dimakan juga, Allah marah. Allah suruh jaga kesehatan. Pelihara diri, hati badan dipelihara. Kasih makan badannya, kasih vitamin, kotor mandiin, baju kotor bersihin. Nah sekarang ruhnya kotor, hatinya. Apalagi ruh kalau lapar, jiwa itu kalau lapar sumpah hidupnya, stres karena nggak dikasih makan. Badan kalau nggak dikasih makan sakit, ruh nggak dikasih makan sakit ruh. Nah makanan ruh itu apa? Sholat, ngadep Allah, baca Quran, ngaji begini, zikir, itu makanan ruh, tenang. Makanya kadang orang baru pulang kerja jam 4 sore, jam 4:30 sampai di rumah, mandi, habis mandi keluar lagi. Oh mana Pak? Baru habis kerja capek kok udah jalan lagi, cari hiburan. Capek di rumah, pusing, anak-anak rame. Nanti ketemu lagi, mau kemana Pak? Cari hiburan. Nanti ketemu lagi, mana Pak? Cari hiburan. Nggak ketemu-temu tuh hiburan. Nah terus kenapa dia cari hiburan? Karena hatinya susah. Kalau orang pengajian seperti ngaji di sini ini mengaji, udah nggak butuh hiburan, karena hatinya sudah dapat makanan. Apa makanan? Ini lagi makan rohani sekarang. Lagi ke salon rohani, bersihkan ruh. Di sini nih duduk nih, bersihkan ruh sekarang. Lama-lama hati jadi bersih, sabar tambah, kebencian orang berkurang. Terasa nggak? Terasa? Sejak hadir sini udah berapa kali? Ada perubahan nggak? Ruh, jiwa ada, tambah sabar, tambah banyak sayang, benci mulai hilang, lidah sudah mulai bersih, nggak maki orang lagi, nggak nyeritain orang lagi. Insya Allah, itulah Islam. Kalau mau tahu Islam yang benar, ya itu Islam. Di NU banyak yang baik, di Muhammadiyah banyak yang baik, tapi ada juga yang belum. Tidak baik, belum, ntar juga jadi baik. Jelas. Jadi makanan badan rezeki Allah materi, makanan ruh dari rezeki Allah hidayah. Nah kita kasih makan ruh nggak? Sudah dari tadi, dari subuh tadi. Makanya kalau orang ruhnya dikasih makan, dia tenang. Bapak tenang nggak sekarang? Di sini gelisah nggak? Bisa. Kalau orang hatinya belum dapat hidayah, dia di tempat talib-talib begini seperti ikan di darat. Kalau sudah dapat hidayah, tenang seperti ikan di air, tenang. Ya, itu hiburan, lebih dari hiburan. Nggak perlu hiburan.
Karena sudah tenang, udah merasa dekat sama Allah. Tinggal nunggu jemputan. Jemputannya gak tanggung-tanggung, ke surga, senang selamanya, mudah. Sudah, yakin. Kenapa? Apa buktinya surga ada? Apa? Kita sekarang ada nggak? Kita ada nggak? Ada. Dunia ada. Yang bikin dunia siapa? Bahan bakunya apa? Tanah, ada emas, ada perak. Kun fayakun. Kalau Allah bisa bikin dunia, pasti pindahin dunia, pindahin ke surga lebih gampang. Ya kan? Nah itu. Ruh kita dari mana? Dari Allah. Badan dari mani, air. Yang gampang deh. Pernah makan pepaya? Pernah. Buka pepaya pernah? Ada biji nggak di dalam? Biji pepaya. Dikit apa banyak? Banyak. Siapa yang taruh situ? Allah. Kenapa yang ditaruh biji di situ? Banyak. Tuh Allah bilang, seolah-olah bilang, wahai hambaku, tuh aku bikinin pepaya, vitamin buat tubuhmu, makan deh, habisin, jangan takut. Tuh aku titipin bijinya, lempar aja bijinya ke tanah, bakal jadi berjuta-juta pepaya lagi. Bener apa enggak? Bijinya udah kering, mati, kuburin dalam tanah, biji pepaya mati, kering, kecil, hitam. Ya lama tumbuh enggak? Tumbuh. Jadi berapa pepaya lagi? Dalam katakan 20 pepaya, dalam satu pepaya bijinya berapa puluh? Ada manusia bisa bikin begitu? Jadi siapa yang bikin? Allahu Rabbul Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, di surga lebih dari itu pepayanya. Enak ya. Pepayanya nyamperin, gak usah petik. Datang. Udah gak ada kulitnya, tinggal makan aja. Enak banget. Pengen? Siap-siap terus. Itu. Dia bikin dunia pasti bisa bikin itu. Udah alhamdulillah udah jadi Islam, soleh, solehah, udah. Gak ada macam-macam lagi, udah bener begini bener. Tinggal jemputan. Ya, cuma satu yang saya betulin kemarin, lebih sempurnain. Apa itu? Lebih disempurnakan. Buka puasa mundurin 13 menit karena di Quran disuruh sampai malam. Ya udah, ya kan? Itu aja. Tapi yang buka maghrib sah. Oh, rohnya Allah kita Rahman Rahim. Nggak boleh salah dikit. Nggak ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kita taat disuruhnya gelap ya gelap. Ada lagi di surat Yasin 37. Wa ayatul lail, tandanya lail malam, naslahu minhun nahar, kita singkirkan siang, fa idzahum muzrimun. Terus gelap. Ah itu. Quran, kalau udah Quran jangan dibantah. Pendapat ulama itu semua batal kalau sudah ada Al-Qur'an. Ya, jangan dulunya ini orang banyak ya biasa aja, bisa aja hilaf. Mungkin dulu maghrib itu gelap, nggak salah dulu, cuma nggak pernah dirubah sampai sekarang. Waktu sudah berubah. Sekarang maghrib masih terang, puasanya disuruh sampai gelap. Dikasih contoh benang putih, benang hitam. Sudah benang hitam, benang putih udah nggak kelihatan, berarti udah gelap. Kalau mulai puasanya benang hitam kelihatan. Benang hitam kan nggak kelihatan kalau gelap. Kalau udah benang hitam kelihatan berarti udah terang. Nah, mulai puasa. Karena dulu belum ada jam. Begitu. Tapi yang buka maghrib juga sah. Tuhan tidak menghilangkan amal orang. Jadi sedikit ada salah dikit itu Allah maafin. Kita semua sholat kita juga nggak sempurna, ya kan? Maka itu kita sujud habis sholat, sujud habis assalamualaikum lama sujud kenapa? Sujud syukur. Ya Allah, alhamdulillah bisa sholat. Ya Allah, Engkau yang memberi
banyak, aku ibadah sedikit banget sudah aku, terimalah Allah ibadahku yang kurang sempurna ini. Engkau Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang, terimalah sholatku tadi. Udah gitu, bersyukur dan mohon sholat kita diterima. Ya itu aja. Itu begitu kita diajari sujud syukur. Sujud syukur kapan aja, di mana saja. Boleh nggak sujud di pasar? Boleh, tapi cari tempat yang kering. Nah, yang nggak boleh di kamar mandi, jangan. Di lainnya boleh, di kamar terbang, di pohonan, boleh. Nggak ada bidah-bidah itu. Sujud sama Allah kapan saja sih? Di negeri Arab orang sholat di mana aja, di sholat dia lagi jalan, ada taman, sholat di situ. Ada rumput-rumputnya bersih, semua bersih, boleh. Di mana-mana, di mall sholat. Cuman kalau ada koran atau kertas, pakai kertas atau sejadah, bawa aja situ sholat, daripada mau liatin biarin aja, dakwah. Nah itu jelas ya. Jadi satu amanat diri sendiri. Diri ini milik Allah, diri kita ini kepunyaan Allah. Kita ambil silet, potong tangan boleh nggak? Hah? Lukain tangan kita, haram, dosa, nggak boleh sama Tuhan. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan bahayakan dirimu. Ntar ada di sini, ntar ada. Sekarang udah amanat diri, pelihara raga, badan dipelihara, jiwa juga dipelihara. Jangan sampai kotor, jangan simpen benci, simpen dendam, buang. Emosi ada kita karena banyak tantangan. Orang pada kadang-kadang ya nyanggap kesel gitu ya. Nah itu latihan, kita dilatih untuk sabar. Kalau khilaf namanya manusia, kita diapain tahu udah sampai marah. Begitu sadar, astagfirullahaladzim. Ini ujian, minta maaf, boleh begitu. Kita manusia yang sempurna Nabi Muhammad ya. Cuma kalau kita salah, kaku. Yang nggak boleh itu mempertahankan salah. Kalau kita mempertahankan salah, nggak bisa benar. Tahan, akuin benar, rubah, minta ampun Allah itu. Jadi kalau kita kesalahan wajar, jangan sedih, normal. Tapi begitu ingat istighfar, robah, itu yang benar. Yang salah yang membela kesalahan, membuat pembenaran, itu yang bahaya. Jadi salah itu manusiawi, memang kita semua sering salah. Tapi begitu salah sadar, yang orang yang kita marahin langsung kita maafin. Anak habis kita omelin terus peluk, baikin. Kalau nggak dipeluk dibaikin, hatinya dendam, nyimpen, kesel. Kalau kita nggak marahin, nanti nggak sadar, kan gitu. Jadi boleh, tapi kalau habis marah langsung obatin, peluk. Jadi dia nggak jadi kesel ya, gitu ya. Nah sekarang kalau suami marah, gimana? Peluk, hilang marahnya. Tanya deh bapak, lemes terus dia. Kalau kita marah lagi dikomporin ya jadi, gitu juga. Ya bapak juga gitu, kalau ibu marah ya tahulah. Udah peluk aja juga hilang itu, dapat pahala lagi, nyenangin suami istri, kayak gitu. Yang kedua, amanat berdagang. Nah ini penting, kalau dagang harus jujur. Ada rusak bilangin, nggak boleh ditutupin. Jual mobil, ada yang rusak, iya ini mobil saya tapi saya belum sempet tuh ke ininya, remnya masih kurang tajam. Bilangin, mau nggak dia pakai dia nabrak orang, remnya bohong. Ya. Itu arti dagang, aib barang yang ada rusak harus dikasih tahu. Jangan kita nutupin ini dikit, nanti di akhirat kita rugi besar. Kasih tahu juga apa-apa. Orang yang beli senang kalau dikasih tahu. Orang kafir di Singapura kasih tahu. Oh, jangan Pak, ini ada babinya Pak. Beneran dia takut hukum. Kalau dia di sana nggak kasih tahu, ketahuan sama pemerintah Singapura,
ditutup, nggak boleh dagang. Hukum jalan. Di sini ditutupin. Nah, itu. Di fikih Islam ada namanya khiyar aib. Khiyar aib itu pembeli punya hak untuk mengembalikan barang apabila ada ketahuan cacat. Di fikih Imam Syafi'i 2 minggu, imam yang lain 10 hari. Kalau udah lebih dari 2 minggu udah nggak boleh. Di Eropa boleh dibalikin kapan aja. Dia pakai hukum Islam, dia kafir tapi pakai hukum Islam. Barang dibeli cacat, nggak cocok, ukurannya lain, ulangin, nggak dipotong. Di Eropa itu beneran. Di negeri Islam barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu tidak sah karena melanggar syariat. Peraturan syarat yang dibikin tidak sesuai dengan syariat, batal. Boleh kembalikan. Saya nggak ngerti, nggak pernah dibahas tadi. Hukum dagang itu di Islam saling ridho. Ada khiyar aib, hak pembeli bisa mengembalikan ada cacat. Ada khiyar ru'yah, pembeli punya hak lihat barang. Kecuali impor ekspor, kita mau beli onderdil dari Jepang, kita nggak lihat barang, boleh. Sebab di situ ada sudah dibikin hukumnya, hukum dagang di dunia ini rapi. Itu ada syarat, dia bikin apa penawaran, itu digambar, difoto. Nanti waktu kita mesen, saya mau barang ini ada 4 warna. Setiap sekian musim 1 pak, paknya pakai ini, barangnya begini, semua rapi, tertulis semua. Nah, buka uang jaminan, itu namanya apa? Letter of credit. Buka uang di bank. Itu dia nggak bisa ambil uang kita, itu nggak bisa cair kalau barang belum di shipping di kapal. Nah, barang udah baru di sana cair, disisain 10% kalau ada cacat. Rapi. Uang jaminan dari kita udah ada. Jadi dia kirim barang ke sini, uangnya udah ada, tapi dia nggak bisa ambil sampai barangnya dikirim. Dikirim itu disebut warnanya sekian, satu dus isinya sekian, semua. Itu ajaran Islam. Orang Islam kan belum situ. Ada hukum dagang syariat Islam tuh ada. Sampai impor ekspor semua ada itu. Nah itu, jadi apa? Umat Islam kadang udah kacau, udah nggak pakai agama, ribut soal mazhab. Padahal pada dagangnya udah nggak ada, bau-bau Islamnya udah nggak ada. Cacat disimpan, nggak pernah dipelajari, nggak disampaikan ke umat Islam. Saling ridho. Nah itu jadi kita jaga biar berkah. Kita makan, kita jadi bersih, anak-anak kita makan yang bersih. Turun naga, berkah nanti Allah kasih berkah. Jujur, timbangan, apalagi itu Wahyudin dan Mutafifin tuh, awas curang timbangan tuh. Ini saya, kalau beli di Maret-Maret, timbang coba di rumah, kurang tuh. Beras kayak gula kayak, udah dibungkus kan? Coba timbang di rumah, kurang, udah jadi biasa. Di negeri Islam yang justru yang begini, di negeri orang kafir enggak. Kasu 5 cm kali 7 cm, 5 kali 7 benar. Di sini enggak, 46 kurang 1 cm, papan, cuma begitu. Timbangan, ukuran udah. Agama enggak pernah disebut, enggak pernah diajarin, sibuk berantem, ngapirkan sana, ngapirkan sini. Ajaran Islam enggak disampaikan. Tentang akhlak jarang disebut, tentang dagang harus jujur jarang disampaikan. Nggak apa-apa, kita mulai ya, kita mulai supaya ntar surganya kelasnya lebih tinggi. Bener, biar kelihatannya seperti biasa. Ini bapak-bapak nggak pakai sorban, nggak pakai ini, amalnya penting, amalnya. Kasih dongeng dikit mau, dongeng, boleh? Hah? Dongeng. Ada orang lumayan rezekinya banyak, sering bikin selamatan. Tetangganya miskin sebelahnya itu.
nggak pernah diundang. Orang miskin nggak pernah diundang. Dan tetangga sebelah jauh diundang semua. Ini harga diri tetangga ini pada suatu hari dia kesel. Dia punya famili kiai kampung Pak Haji jauh di desa. Dia pergi ke sana nginep. Terus dia cerita, dia mau pinjam sorban, pinjam jubah, tasbihnya, dia pinjam, dia pakai sendiri. Tetangganya mau ngadain selamatan besok. Nah dia ke sana berangkat pakai jubah, pakai ini, tasbih di sini. Wah keren udah, kacamata hitam supaya gak dikenalin. Pakai itu. Terus sengaja dia lewat di depan rumah selamatan ini. Dia lewat situ, nggak punya lihat, ada kiai besar nih, hari dia pakai mampir PI, kita lagi selamatan. Oh shock. Terus kalau ceramah kiai, sudah usah, terus yang lain. Udah pas giliran makan, waktu nasi itu ditalam, dia buka sorbannya, digelar gitu, diambil tuh nasi dimasukin ke situ. Ayo sorban, makan nasi nih, sorban makan. Sorban disuruh makan. Pada bingung semuanya. Kenapa nih? Yang diundang dia, yang diundang sorban. Aku tetangganya di sini nggak pernah diundang. Aku pakai sorban diundang, jadi sorban diundang, aku suruh dia makan. Dia punya rumah minta maaf, damai terus baik. Besok ada lagi dia diundang. Dia juga datang belum tentu mau minta makan di rumah juga, dia mungkin harga diri. Dia merasa dihina kan? Nah itu dosa. Walaupun dia bikin selamatan. Kata Nabi, undangan yang paling tidak disukai sama Nabi, yang hanya orang kaya diundang, orang miskin tidak. Kalau dia duduk di situ, dia makan, dia tuh merasa enaknya lebih tinggi daripada yang kaya. Kaya udah biasa, dia bakal berdoa. Nah itu. Jadi kita hormati orang kaya, hormati orang miskin, sama aja. Tidak ada yang boleh dipandang rendah. Itu akhlak. Ya. Itu amanat. Dia miskin tapi dia hamba Allah. Kalau dia Islam, umatnya Nabi Muhammad. Masa kita nggak sayang umatnya Nabi? Nah itu. Jelas ya. Ini Islam yang indah tuh seperti ini. Ajarin anak-anak di rumah. Amanat berdagang, amanat memelihara keluarga. Bapak ibu melihara keluarga, yang penting apa? Pangan aman. Pangan aman. Itu dua. Harus dijaga. Pangan harus cukup. Cari aman, dijaga aman. Anak-anak aman. Tidak ikut tawuran, tidak ikut macam-macam. Kemudian amanat ilmu. Guru, dosen, ustadz semua harus sampaikan ajaran sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Jangan ditambahin, jangan dikurangin, jangan dipelintir untuk kepentingan partai. Harus ajaran Islam harus jujur, harus sampaikan yang sebenarnya. Dulu saya ingat, saya udah buka zaman Orde Baru. Itu Golkar itu kampanye wal asri innal insana lafi husrin, dan waktu manusia rugi illa lazina amanu, kecuali beriman bernebar amal soleh. Amal itu adalah karya. Amal kan karya. Jadi yang tidak rugi karya, golongan karya. Ayat kemana, tafsirnya kemana? Yang Islam balas lagi. Udah sekalian, la taqrabu hazihi syajarah. Jangan deketin ini pohon beringin, pohon setan. Padahal itu ayat pohon yang di zaman Nabi Adam. Nah, jadi dia buat kampanye ayat-ayat Quran diperes, dipelintir untuk menangkan partainya masing-masing. Sedih kita. Wah berat. Ada lagi Yakto kan Yahudi dia, mancung. Dipakai sorban, pakai jubah. Zaman Adi Murtopo. Dibawa Kalimantan, jadi Habib Muhammad Alatas. Kapannya di Kalimantan? Agama dibuat mainan, dibuat alat untuk itu. Itu kejadian beneran. Sangat-sangat sedih. Nah, jadi, banyaklah macam-macam. Cuman ini nggak, nanti mau pemilu begitu, jangan diikut-ikut, lurus saja kita duduk agama. Ya kalau milih yang mana aja silahkan, nggak masalah, sama aja.
Ya, saya nggak mau diperalat untuk gitu-gitu, dari dulu nggak mau. Kita dakwah lillahi ta'ala. Baik, lanjut ya. 7. Amanat bermasyarakat, menghormati setiap manusia, melihat makhluk Allah itu hamba Allah, dimuliakan semua. Sebab ada ayat Quran surat Al-Hujurat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi jangan ini bangsa ini, sukunya ini kita nggak hormatin, nggak boleh. Tionghoa ke, Cina ke, India ke, apakah dia udah Islam? Saudara, wajib dihormatin. Itu inna akramakum indallahi atqakum halaman 4. Nah, kalau keluarga Nabi emang dimuliakan tuh memang lain. Wa alihi, segitu salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Juga sahabat yang baik, karena dia sahabat Nabi, kita muliakan juga. Itu aja. Tapi semua manusia, siapapun apapun bangsanya harus dihormati. Ayat di bawahnya lagi itu lihat, Al-Isra ayat 70. Laqad karramna bani Adam. Bani Adam ini manusia. Aku sudah muliakan manusia, dimuliakan Allah. Makanya Allah ini hamba Allah, mau rakyat, mau miskin, kalau dia hamba Allah, dia punya hak untuk dihormati. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dihina, tidak boleh difitnah, tidak boleh diribah. Allah nggak kasih, walaupun dia hamba Allah. Mulia nanti di akhirat, apalagi dia muslim, ibadah, mulia di akhirat. Nah di sini dia hamba Allah, Allah larang hambanya, makhluknya dihina atau diganggu. Nah itu, jadi kita lihat orang tuh mau pengemis kayak, mau kaya kayak, kita hormati, karena Allah sudah muliakan manusia, punya hak asasi. Sebelum dunia barat kenal hak asasi manusia, Islam sudah lebih dulu. Laqad karramna bani Adam, sudah dimuliakan ini semua manusia. Apalagi dia Islam, lebih mulia lagi, wajib kita hormati. Jadi nggak boleh ada siapapun yang dihina, diremehkan, direndahkan, itu nggak boleh. 8. Amanat bernegara. Kita wajib jaga negeri kita, kampung kita, tetangga kita. Jangan cuek di negeri sendiri. Jaga, ada munkar, berunding, dijauhin. Ada yang mulai mau jual narkoba, laporin rame-rame ke polisi. Rame-rame, jangan sendiri, supaya ditanggapin. Kita jaga lingkungan negeri kita, kampung kita, karena situ tempat tinggal anak cucu kita. Wajib dipelihara. Menjaga ekosistem juga. Itu ayat di halaman selanjutnya, itu halaman 5 kali ya. Iya betul. Wala tabghil fasad fil ardh, jangan merusak lingkungan. Itu buang sampah sembarangan, apa itu semua nggak boleh. Nah terus di bawah ada hadis ayatul munafik salasun, ada nggak di halaman 5? Angka 5-nya emang nggak ada, tapi sudah 4 kan 5, ada kan di bawah hadis ayatul munafik salasun, tanda-tanda orang munafik ada 3. Munafik itu ada 2, munafik i'tiqad, munafik keyakinan, itu kafir. Tapi ini munafik fikih, munafik hukum, tidak kafir, tapi hanya berdosa. Nah tanda orang munafik fikih yang berdosa itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong suka bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau janji nggak pernah ditepati. Yang ketiga, apabila diamanatin khianat. Ya. Pejabat diamanatin, jadi lurah, jadi camat, jadi apa, yang jadi anggota DPR, amanat tuh dari rakyat. Nah kalau dia jujur, dijalanin kehendak rakyat, pahala, dapat surga dia. Ada PR kah, pejabat kah. Tapi kalau dia khianat, dosa. Jadi agama ini bukan semata itu ibadah, hidup kita ngikutin agama, semua ada peraturannya. Jadi Islam kafah. Nah, itu pada berebut dengan jadi pejabat, dosanya berat kalau dia khianat. Itu amanat suruh ngurusin hambanya Allah. Ustaz juga, dia nyimpang, dibayar, dia pecah belah umat, disampaikan nggak benar, dosanya lebih berat 2 kali lipat dari orang lain.
Tapi kalau dia benar, pangkatnya tinggi. Nah, itu harus dijaga, harus jujur. Biarinlah capek-capek dikit. Tapi kalau kita jujur, hati kita lega, hati senang. Bahagia itu adanya di hati. Badan makan, badan dapat enak, badan gak dapat bahagia, dapat enak, ya. Nah, enak itu hanya sebentar, kena di ujung lidah, lewat sini hilang enaknya. Kalau bahagia di dada, dada yang bisa bahagia, jiwa yang bisa bahagia yang mana? Yang tenang. Kalau dia banyak dosa, banyak salah, ketakutan, mana bisa tenang? Biar duitnya banyak, dia nggak tenang, gelisah cari hiburan, akhirnya mabuk, gak kuat, nggak nahan beban perasaan. Nah, di situ jadi kalau kita lurus terus kita ibadah, hati kita senang, tenang. Di Quran disebut apa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang selalu ingat Allah, hatinya tenang. Kalau tenang bisa senang. Amanat harta, di harta kita kalau banyak ya, ada zakat 2,5%, zakat fitrah. Zakat fitrah beda dengan zakat penghasilan. Tolong, ini banyak yang belum ngerti atau sudah ngerti, alhamdulillah. Zakat fitrah itu waktunya terbatas, hanya bulan Ramadan, nggak boleh keluar, harus dalam bulan Ramadan. Kalau udah sholat id, udah nggak bisa lagi itu. Jadi ada yang bilang mau ngeluarin malam takbiran, pahalanya gede. Jangan. Pahalanya bukan dari waktu malam takbiran, pahalanya tergantung kebutuhan orang miskin. Memang dia mau beli baju, nunggu malam takbiran. Emang dia mau buka puasa, mau sahur, nunggu malam takbiran. Itu Tuhan kasih di bulan Ramadan supaya dia bisa punya makanan buat sahur, punya makanan buat buka. Kalau dia kerja keras kayak tukang beca, dia bisa kerja sebentar, tapi dapat berasnya ada di rumah. Itu makanya disuruh kasih di bulan puasa, dibutuhkan. Kalau dia dapat berasnya banyak, dia bisa jual buat beli sepatu buat anaknya, baju buat lebaran. Tuh, jangan sampai ada orang miskin, anaknya nggak bisa pakai baju baru, dosa kita sekampung. Jelas tuh. Jadi di waktunya bulan Ramadan khusus supaya untuk Ramadan, untuk lebaran. Itu zakat fitrah. Jadi bukan buat masjid, buat bangunan, enggak, itu buat orang miskin, buat bajunya, buat makannya. Nanti yang buat masjid, buat apa, itu zakat penghasilan. Nah, zakat penghasilan 2,5%. Zakat kebun, sawah, pakai pupuk, pakai tenaga 5%. Hasil hutan, mungkin di Sumatera itu duku, di Banten juga duren ngambil di hutan. Dia nggak punya tenaga, nggak apa, tinggal ngambil. Itu 10%. Kebun yang nggak pakai biaya, nggak pakai tenaga 10%. Barang tambang, batu bara, minyak, apa lagi itu, sawit, hasil tumbuhan 10%, hasil tambang 20%. Mana itu? Batu bara tuh 20%. Ini nggak ada, kurang. Buat orang miskin aja kurang zakat tuh. Kalau itu dikelola, Muhammadiyah kelola sendiri, NU sendiri, itu Muhammadiyah bisa punya televisi lebih cakep dari Metro TV. Nah, orang Islam begini, ribut melulu, nggak digali ajaran yang begitu. Sekarang yang punya TV, yang banyak orang dengerin, yang besar-besar punya orang Islam, punya non-Islam. Jujur, itu bukan punya orang Islam. Udah mayoritas banyak. Nah, itu mesti dirubah, tapi bukan di sini, sepatnya di sini sekedar aja. Sudah saya sampaikan di luar-luar, dan sudah mulai Muhammadiyah, udah NU juga, tapi Muhammadiyah lebih dulu. NU punya TV belum, tapi Muhammadiyah udah punya TV, udah beli lagi apa lagi, udah beli gereja di Spanyol apa di Portugis itu, dibikin masjid besar, bikin banyak ya. Dan alhamdulillah dia udah punya bank, NU juga udah punya bank, Muhammadiyah udah punya bank, dia udah banyak. Insya Allah dikit lagi pada punya televisi besar. Itu kan buat dakwah itu televisi itu.
Sekarang anak-anak kita otaknya dengerin apa? Dengerin sinetronnya Punjabi. Mana sinetron bisa ribut melulu. Nah itu jadi harus bangkit sekarang. Muhammadiyah udah mulai, NU udah mulai, baru mulai. Muhammadiyah saya suka, saya bebas ya, saya NU, ibadah NU saya. Tapi kegiatan Muhammadiyah saya senang. Jangan dibenci. Muhammadiyah itu kirim dakwah ke Palangkaraya, ke Irian. NU punya pesantren banyak. Mesti maju lagi gitu. Tidur terus. LGBT udah banyak. Itu. Apalagi narkoba udah di mana-mana. Anak-anak Islam sudah kena banyak. Kita masih sibuk beda syirik. Nanti ditegur, jangan. Sekarang waktu bangkit dakwah, ya, bela Islam, bela agama. Itu udah jelas tadi ya. Ada lagi amanat jiwa, tadi badan, ruh kita itu masih dikasih makan, jiwa kita dikasih makan. Apa makanannya? Ini duduk di sini lagi makanan ruh. Rohani, jiwa, adem nanti, adem dengan ajaran Islam itu dengar adem. Makanan ruh, tenang dia. Kalau badan dikasih makan, ruh enggak, gelisah. Ruh dikasih makan, badan enggak, sakit. Jadi dua-duanya diurus. Terus di halaman 9, lihat di halaman 9, ketemu enggak? Kita baca bareng surat Asy-Syu'ara 8889. Ini udah lebih 10 kali saya sampaikan di sini. Dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Jadi baca artinya. Pada hari kalau udah kiamat, partai berguna enggak? Tidak. Mazhab? Tidak. Harta? Tidak. Pangkat? Tidak. Sorban ustaz? Tidak. Yang berguna, yang bisa menyelamatkan kita dan bisa masuk surga, qalbin salim. Apa arti qalbin salim? Qalbi artinya kolbu. Kolbu itu apa? Jiwa. Salim bahasa Indonesia sama. Salim bahasa Indonesia apa? Selamat. Kalbu bukan kalbu ya, bahasa Indonesia ditulis kalbu. Kalau kalbu itu anjing, pakai K. Mestinya pakai Q dan O. Kalbu. Kalbu itu ini jiwa. Salim, selamat. Berarti yang datang menghadap Allah bawa jiwa yang selamat dari penyakit. Penyakit jiwa itu apa? Sombong, kikir, apa lagi? Benci. Itu jadinya mesti dibawa, bukan mazhab. Bukan nanti di akhirat, wahai yang mazhab Wahabi masuk surga situ, yang mazhab Syiah sini, yang mazhab Sunni. Bukan mazhab, nggak ada situ mazhab. Mazhab bukan agama kok kumpulan. Ini qalbun salim, hati yang bersih. Bersih dari apa? Dari penyakit sombong, penyakit kikir, penyakit benci, penyakit dendam. Itu yang nggak bisa masuk surga itu. Kalau dia masuk surga, surga rusak. Ada orang yang dia benci dibunuh, rusak dunianya. Di sana nggak ada lagi itu, disaring yang masuk surga itu yang hati bersih. Bersih separuh boleh, Tuhan yang lebihnya Tuhan yang bersihin. Jadi di surga itu aman, karena semua orang yang penuh cinta di hatinya. Senyum sana, senyum sini, salam-salam. Aman, karena sudah disaring. Jadi yang mesti dibersihin jiwa. Apa jiwa? Pikiran dan perasaan. Ada pikiran bening, ada pikiran ngeres. Ada pikiran ngeres. Nah itu punya rencana jahat, mau bohongin orang, mau tipu orang, mau ngerjain orang itu. Alhamdulillah enggak ya, kalau orang sudah talim enggak. Sebab dari berkah ilmu aja tuh hatinya jadi bersih. Yang bersih itu pikiran, enggak punya rencana jahat ke orang. Antara suami istri juga pikirannya ikhlas.
nggak pakai apa itu politik. Suka ada tuh suami itu istri suka politik itu, nggak ada gunanya itu, polos saja. Apalagi hati, perasaan ada apa di perasaan yang bisa masuk surga? Perasaannya punya rasa iba, nggak tega, kasihan. Itu dia manusia itu. Kalau ego mau menang sendiri, mau segala boleh masuk surga juga, tapi dibersihin dulu, diamplas supaya bersih, supaya di surga nanti nggak nakal. Nah sekarang mau bersih di sana, mau bersih di sini. Bersih di sini nggak sakit, nggak diamplas, cuma nahan ego. Gampang kan? Ini ayatnya Quran ini, Allah yang kasih syarat. Qalbin salim. Udah, terakhir masih ada nih. Sekarang halaman 10. Nah ini wajib dihafal ya, wajib hafal, wajib sebarin ke anak-anak semua. Ini di sini ada firman Allah surat Al-Furqan sampai 63 sampai akhirnya sampai 70 berapa nih? Nah, sampai 75. 63 sampai 75 di diktat ada, jadi nggak nulis lagi. Yang penting paham. Kalau udah paham boleh nyebarin, boleh dakwah, pakai pidato juga boleh, karena sudah diajarin, sudah paham. Kalau sudah paham boleh sampein, nggak perlu pakai diktat ustadz atau ustazah, nyampein boleh aja, fotokopi berapa banyak tapi paham. Sekarang saya mau beri paham ya, catat supaya nggak lupa. Ini surat Al-Furqan. Wa ibadur rahman, hamba Allah yang rahman, ini orang-orang yang bakal disayang Allah. Dia bagaimana dia? Ada 7 kalau nggak salah, 7 sini, 7. Ada perbuatan, ada tidak berbuat. Yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabal jahiluna qulusan. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang yang hidup di bumi ini rendah hati. Apa itu rendah hati? Tidak sombong. Ngelihat orang dihormati, nggak ada orang dipandang hina, rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menegur, ya, mengajak berdebat, dia jawab dengan sopan, yang mengandung keselamatan. Artinya, kalau ada orang ngajak bertengkar, jangan diladeni, tapi sopan. Jangan diladeni, tapi sopan. Itu satu. Dijawab udah punya apa belum? Jawabnya dalam hati. Udah begitu belum? Udah kan? Udah bagus, dapat 1 poin. Pasti udah semua ini. Orang baik semua nih, nggak suka ribut. Tetangga marah-marah, ada anak kita buang kertas, ngomel-ngomel. Bagaimana? Ikut marah juga? Tidak. Jangan layak. Tapi sopan, maaf Pak, maaf Bu, udah nggak apa-apa. Apa sih ruginya bilang maaf? Nah itu, ya, nggak melayani ribut, nggak mau bertengkar. Itu satu. Kalau udah punya udah bagus, sudah jadi calon penghuni surga. 2, halaman 11, 2. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Mereka yang bermalam, kadang jam 3 atau jam 4 dia bangun, ngapain? Bersama Allah, dia sujud, berdiri sholat, sujud, dia ruku, dia sholat. Ini udah jadi orang kesayangan Allah nih. Yang kedua, insya Allah udah punya ya, sudah ngamalin itu, walaupun seminggu sekali, boleh, ya. Yang ketiga, walladzina yaquluna, mereka yang berkata, ya Allah jauhkan kami dari neraka, kami gak sanggup Tuhan. Kena api dililin aja sakitnya bukan main. Siram air panas sakit bukan main. Saya nggak sanggup di neraka Tuhan. Jauhkan surga, jauhkan neraka dariku, karena azabnya sangat menyakitkan. Itu orang yang suka begitu, nggak merasa aman, nggak. Kadang dia pada Allah minta dijauhin. Dan nerakanya dijauhin. Kita udah nggak jauh dari neraka, tapi nerakanya marahin. Dosa tuh marahin maksudnya.
Sudah tuh, berapa tiga ya? 4. Ini penting nih, ini penting banget. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana dzalika qawama. Itu lihat artinya, halaman 12, artinya di halaman 12. Dan orang-orang kesayangan Allah itu juga yang apabila belanja akan hartanya tidak berlebihan, tidak mubazir dan tidak pula kikir, seimbang antara dua-duanya. Jadi kalau rezeki lagi banyak, boleh dah makan yang enak-enak. Jalan-jalan boleh, nggak dilarang. Boleh. Jalan-jalan kemana, menginap di mana, silahkan. Kalau rezekinya ada, silahkan, nggak dilarang. Tapi jangan terlalu boros. Nah ini buat ibu-ibu, jangan terlalu boros. Mesti ada simpanan buat hari esok, buat anak-anak, buat masa depan anak. Ya, jangan tinggalin keturunan yang lemah. Tapi supaya punya keturunan yang kuat, anak-anak maksudnya bapak, anak, mau tinggalin harta atau mau tinggalin ilmu? Ilmu bisa nyari duit. Mau kasih ikan atau mau kasih jalan? Jalan. Kasih ikan satu truk busuk, kasih jalan dapat ikan terus. Jadi sekolahin. Habis duit buat sekolahin nggak apa-apa. Kalau duit banyak bahaya buat anak-anak. Kalau ilmu jaga dia. Kalau harta, dia jaga harta. Cepat habis. Tapi kalau kasih ilmu, aman dia. Ilmu bisa dicopet nggak? Enggak, ada di otak. Kebakaran ilmunya tetap. Dia mesti coba gampang nyari rezeki. Nah itu sekolah pakai, kalau bisa singkat ya kejuruan. Kalau nggak bisa, dia nggak mampu ke universitas, SMA kejuruan. Lulus langsung banyak kerjaan. Jurusan perhotelan, jurusan apa saja. Nah, kalau bisa sampai kuliah, masukin fakultas yang mudah, yang dia bisa mandiri, nggak mesti jadi pegawai negeri. Nah gitu, nah, ada keahlian. Gak boleh ninggalin keturunan yang lemah, harus direncanakan, anak-anaknya harus berhasil. Pesantren boleh, apa aja, ilmu apa saja boleh, asal benar, asal soleh. Jadi insinyur, dia sholat, dia ibadah, dia bantu orang miskin, hebat. Pesantren kalau dia dakwah benar-benar lillahi ta'ala, bagus. Tapi kalau dia masuk pesantren terus jadi kayak artis segala macam dakwahnya, jadi yang penting soleh. Jurusannya apa saja yang penting soleh. Ya, bagus. Lanjut. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yang tidak syirik, dia hanya kepada Tuhan yang satu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tidak syirik. Hanya engkau yang kutuhankan, hanya engkau yang kuharapkan. Terus selanjutnya wala yaqtulunan nafsa, dan dia tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali bil haq, artinya putusan pengadilan atau perang. Di luar itu nggak boleh bunuh orang. Kalau dia bunuh orang sudah nggak dapat rahmat. Kalau supir nggak sengaja mati, itu hukumnya bayar denda. Wala yaznun, dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan itu, dia mendapat dosa besar. Jangan putus, belum kalimatnya masih nyambung, jangan putus asa dulu. Nah itu lihat di halaman 13 sambungannya itu, illa man taba, kecuali bila dia taubat, beriman dan beramal soleh. Syaratnya taubat, beriman dan beramal soleh. Jadi bukan astagfirullahaladzim selesai, dia udah astagfirullahaladzim, terus dia ganti perbuatan itu dengan amal soleh, pengajian dan sebagainya, maka mereka itu Allah ganti dosa-dosanya, dihapus, malah mendapat pahala. Baik kan Tuhan kan? Asal mau taubat. Bilangin, jadi jangan bikin orang putus asa. Kamu masuk neraka, biar dosa. Tadi Allah sendiri mengatakan, kalau dia taubat, beriman dan beramal saleh, Allah akan ganti, dihapus dosanya, diganti dengan pahala. Jadi ada orang kaya, jenderal dulu, pernah ketemu saya, saya mau tobat Ustaz. Ya tobat, apa? Ya astagfirullahaladzim. Udah, belum. Itu baru mengucap astagfirullahaladzim. Terbat mana? Taubat itu memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Wa aslaha, selalu itu memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Kalau dia mencoba, ya cari jalan. Nah, Bapak ini gimana? Bapak dulu pejabat, mungkin lupa
ngurusin rakyat. Sekarang Bapak cari orang miskin di kampung-kampung sana, bantu. Wah, saya titip aja sama Pak Ustadz, nggak bisa, pergi sendiri. Kemana pergi sana? Ke kampung-kampung, jurusan Bogor, jurusan Tangerang, jurusan Bekasi, cari. Pergi dia betulan. Kalau apa pada suatu hari dia telepon, Pak Ustadz saya lagi di Rawajati. Terus, kenapa Pak? Ini ada orang anak yatim sama ibunya janda, udah nggak bayar kontrakan berapa tahun, diusir. Perabotannya dibuangin keluar, kasur-kasur itu semua ada di jalanan. Terus, wah pas saya lihat ini saya langsung bayarin kontrakannya buat 3 tahun. Sekian barangnya. Terus saya bawa ke supermarket belanja, terus beliin kasurnya udah buruk, saya beliin kasur di tempat lain. Udah, bagus Pak, alhamdulillah, memang begitu itu. Begitu dah, senang Pak ya? Ya senang saya. Cari lagi Pak. Pergi lagi itu kemana itu? Nah itu taubat. Bukan astagfirullahaladzim selesai. Kalau dulu kurang ibadah tinggal sembahyang, ya ibadah yang banyak. Penceburan kayak apa kayak. Nah, kalau orang kaya atau begitu, banyak sedekah. Menghapus dosa semua itu. Jadi jelas ya, taubat itu memperbaiki kesalahan. Amal soleh diterima Allah, gampang kok Bapak tuh, asal jalanin syaratnya. Lanjut, yang keberapa ini? Nggak tahu deh, hitung sendiri ntar ya. Ini satu nomor tadi ada yang 2, 3, tidak mencuri, tidak itu ya. Nah sekarang ini penting lagi nih, 72. Walladzina la yashhaduna zur, dan mereka yang tidak menjadi saksi palsu. Astagfirullahaladzim. Ini semua sekarang banyak untuk kesaksian palsu. Orang tak bersalah disaksikan jadi salah, ditangkap banyak tuh. Saksi palsu udah sekarang udah hampir semua. Udah nggak ada akhlak. Pengadilan itu nggak ada akhlak. Jelas ya? Tahu ini, jangan mau jadi saksi palsu, jangan mau lebih baik diam, nggak usah ikut. Berat hukumnya. Ini nggak dapat kasih sayang Allah udah ini, yang semua tadi disebut. Kemudian apa lagi? Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ini yang disayang Allah, tidak menjadi saksi palsu, dan apabila dia tidak sengaja berkumpul dengan orang-orang yang lupa Allah, kita hadir undangan kawinan, di undangan kawinan itu ada joget-joget nggak keruan, ada yang minum whisky dan segala macam. Kita tidak ikut, tapi jangan mengejek, jangan menghina, jangan mengkafirkan, jangan bilang bid'ah dosa, jangan diam. Nanti dia ngatain agama kita. Jadi tidak ikut tapi anggun. Tahu anggun? Terhormat. Boleh duduk situ diam aja, zikir. Kalau nggak bisa ya keluar dengan baik, permisi, minta maaf. Jangan seolah-olah sengaja karena ngelihat gini nggak demen atau sambil ngomel. Nah, itu nggak boleh. Ini Quran kiroma. Keluarlah dengan mulia, anggun, tidak ngomel, tidak mengecek. Sudah. Munkar pakai otak. Kalau kita mau basmi di situ kita sendirian, kita yang dibasmi. Bukan begitu caranya, pakai akal. Ada tempatnya, ada negeri hukum, lapor ke polisi. Bukan begitu, kita nggak disuruh konyol-konyol begitu. Ya, ada akal digunakan. Jelas tuh ya. Tinggalin cara hormat, indah banget ajaran Islam itu sebenarnya. Itu orang-orang yang ngawur-ngawur, kasar-kasar, bid'ah segala macam, dia nggak ngerti agama. Buka puasa gelap aja dia nggak, dia mesti buka puasa masih terang, mau nyalain orang. Ya, berlagwi, kalau ada lagwi itu ke bahasa Indonesia jadi lagu. Maksudnya lagwi itu suatu kegiatan yang tidak berguna dunia atau akhirat. Ketawa-ketawa, ngerumpi, joget-joget, mabuk-mabuk, itu lagu. Jauhin, jangan ikut, tapi terhormat, jangan caci, jangan maki, jangan nyalain. Tuh, agama tuh indah banget tuh, tapi orangnya pada nggak ngerti, jadi begini. Terus halaman 14. Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Apabila dia mendengar, apabila mereka itu mendengar ayat-ayat Allah disampaikan, ajaran Allah disampaikan, hukum Allah disampaikan, Quran Allah dibacakan, mereka tidak tuli, tidak peka, tidak buta.
didengar, diresepati, diresepi, dihayati, diyakini. Itu dapat juga ini Bapak Ibu nih. Kayaknya semua nomor dapat ya. Nah, terus yang terakhir waladina yaquluna. Nah, ini mulai Rabbana, ini doa nih. Dibaca, kalau menurut saya lebih baik dibaca setiap hari. Penting ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Coba baca artinya. Dan orang kesayangan itu ialah yang bermohon kepada Allah, dia berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami dengan pasangan kami keturunan yang selalu menyenangkan hati. Dapat anak laki atau perempuan, kalau dilihat, kita lihat hati kita bunga-bunga, kita dengar namanya hati kita senang, berarti anak yang berhasil, yang sekolah, yang soleh. Nah, minta sama Allah setiap hari mintanya. Nah, diterjemah di nggak tahu saya di YouTube nggak, dulu terjemahnya min azwajina, dari istri kami, berikan kami keturunan dari istri kami yang menyenangkan. Nah, kalau yang baca ibu-ibu, emang ibu punya istri? Nah, ini saya rubah, saya terjemahnya dari pasangan. Dulu diterjemahinnya salah, dari istri. Azwaj itu bukan istri, pasangan. Nah, ini kalau yang baca ibu-ibu gimana? Masa dia punya istri? Dari istri kami. Nah, itu sudah dulu sudah kirim ke Depak tuh, dirubah, nggak tahu sekarang. Maka saya tulis ini dengan pasangan kami. Yang lama tuh selalu istri, azwaj diartikan istri, dari istri kami. Nah, kalau yang baca istri dari pasangan. Ini jangan ditinggal doa ini. Yaqulunnya nggak mulai dari Rabbana. Coba kita baca bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tuh, jadikan anak-anak kami itu jadi imam, jadi pemimpin Islam. Pemimpin Islam. Berdoa anak ibu tadi jadi presiden, jadi menteri, jadi dirjen apa. Boleh lihat ke situ untuk menyumbangkan anak soleh kepada negeri. Untuk negeri kita supaya baik, dipimpin orang baik. Yang bikin orang baik siapa? Yang didik orang baik? Ibu sama bapak. Tapi ibu duluan. Bisa nggak didik anak ibu jadi menteri agama nanti? Hah? Jadi DPR. Dia bakal ngurusin negeri, bagus. Kerjain itu. Berdoa dan usaha. Berdoa dan didik. Insya Allah kita doa, kita dengar nih. Ibu sumbangkan buat negeri Indonesia pejabat-pejabat yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baca doa ini ya. Rabbana hab lana. Ya Allah, hibahkan kepada kami dari pasangan kami keturunan kami yang indah dipandang, yang menyenangkan dipandang. Ngelihat anak senang, dengar namanya senang. Waj'alna lil muttaqina imama, dan semua anak kami jadi pemimpin yang akan datang. Jangan enggak, nanti yang mimpin orang lain terus. Gimana? Terus kita ngomel, ditangkep. Kita yang harus menyediakan calon-calon pemimpin. Ibu tolong bilangin pada pemimpinnya semua, bergerak, didik anak-anak yang soleh, biar dia jadi pemimpin. Kita ngomel-ngomel nggak ada gunanya. Bikin anak ibu jadi ketua DPR, jadi segala macam itu. Ngomel-ngomel sekarang. Kenapa ngomel? Atasi. Bikin negeri ini baik. Semua bergerak. Ke apa aja kerjain, asal anak berhasil. Bukan buat kita aja, buat orang tua dapat dari soleh anak. Negara juga. Umat Islam di sini. Tolong sampaikan pada ibu yang lain. Bergerak. Orang lain juga begitu. Mahasiswa kita yang di luar negeri kebanyakan dari suku apa? Yang paling banyak? Ke Amerika, ke Eropa, di Cina. Di UI juga udah banyak, di mana dia. Pikir sedikit lah, kita ngomel doang, nggak bisa kan? Ayo bangkit, bapak-bapak terusin, didik anak-anak semua. Mau agama, kuliahin sampai ke Mesir. Banyak beasiswa sekarang, beasiswa sekolah agama penuh. Saya yang terjemahin kok, berkas-berkasnya itu. Mana itu? Zen, hobi itu tahu. Banyak kan?
banyak segini kadang-kadang sehari itu ke Mesir, ke Yordan, ke Turki juga mulai. Saudi banyak. Saudi enak, apa tuh tiket pulang pergi dapat duit dari sana. Ngirim sendiri bisa, saya terjemahin. Nanti udah terjemahin kirim ke sana. Nanti cocok dipanggil, diwawancara sebentar, terus kasih tiket sekali sana. Banyak ke Saudi banyak. Untuk kuliah di Saudi. Nanti hubungin itu, Zento. Kita bantuin nanti terjemahnya. Biar pada berangkat. Nanti dari sana Wahabinya udah, Saudi juga udah nggak Wahabi sekarang, Islam. Dia udah tahu Wahabinya jelek jahat, tahu dia. Ulama Wahabinya ditangkepin. Ajaran mazhab lain nggak boleh sekarang. Mau tahlil, mau maulud boleh. Orang Syiah suka ziarah ke di sebelah kubur Nabi di Madinah di Baqi, ada imamnya situ, Sayyidina Hasan, cucu Nabi, itu imam dia itu. Dibolehin ziarah ke situ sekarang. Diboleh, dulu enggak, ditangkap. Maulud sudah boleh. Sudah terbuka. Jelas ya? Nah, dia udah akur sama Iran. Udah damai. Jelas tuh. Tapi orang yang dibayar masih belum ngerti. Di sananya udah berubah, dia masih di sini ngata-ngatain Syiah. Itu aneh. Di sananya udah bayar. Dia udah tahu benar dulu soal politik. Dia bilang dia ngapirin Syiah disuruh Amerika sama Israel. Sama aja. Kalau Syiah kafir, NU kafir. Ibadahnya Syiah 100% sama NU. Maulud, tahlil, Rajab, 7 bulan, 100 hari, semua. Nah, itu politik. Kita wajib sampaikan supaya kita tidak menyimpan di hati salah paham terhadap sesama Muslim. Tapi nggak usah berubah. Saya nggak nyuruh pindah. Tetap NU, tetap Muhammadiyah, tetap Ahlus Sunnah. Itu udah bener, terusin. Jangan nyalain Muslim yang lain. Itu. Atau Wahabi. Saya nggak suka Wahabi politiknya. Kalau mazhabnya urusan dia. Dia nggak mau tahlil, yang emang nggak wajib, nggak mau maulid, emang nggak wajib, biarin aja. Dia Muslim. Nah, itu, tapi saya nggak mau bicara dia. Saya maulid, saya tahlil. Tapi saya juga cinta Muhammadiyah. Saya senang Muhammadiyah tuh dakwahnya, gerakannya, bikin sekolah, bikin rumah sakit. Jadi dulu saya ngajar di mana itu? SMP di Gang Ayub. Sore di SMA Muhammadiyah Cawang. SMP-nya NU punya. Sore SMA-nya Muhammadiyah punya. Kan saya dua-duanya kan. Di Al-Azhar juga saya ngajar, di pesantren NU di Sekolah Makmum ngajar juga. Nah, jadi saya Muhammadiyah NU Islam. Ahlus Sunnah senang saya, maaf tadi riak mau nunjukin pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah di Malang merubuh. Alhamdulillah saya cari dana, bukan dari saya, bangun dua-duanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Syiah sini bikin madrasah, saya bantu. Islam dia. Ah, itulah Islam. Kalau saya jadi orang Islam, ya begitu. Emang beda-beda Tuhan. Tuhannya sama, Qurannya sama, Nabinya sama. Apanya yang mau disalahin? Itu saya ngajak persatuan, karena Allah sendiri suruh kita bersatu. NU baik, Muhammadiyah baik, semua baik. Hatta Wahabi nggak boleh dikafirin. Saya nggak suka politiknya. Di Islam dia Islam dia. Nah itu dia ngirim anak Indonesia belajar ke Saudi banyak. Nah, nanti pulang nggak usah bawa Wahabinya, di sana juga enggak, ilmunya dibawa. Gitu. Banyak tuh beasiswa ke Saudi banyak. Tapi kalau bisa ada dasar, pernah belajar bahasa Arab. Jadi di sana sukses. Ke Mesir kan gitu, kalau bahasa Arabnya kurang banyak gak lulus. LC-nya gampang, tapi MA-nya susah. Sistem gugur. Saya di sana beasiswa juga dari IAIN. Jadi IAIN 11 IAIN dapat. Salah satu diantaranya saya itu. Berangkat sana. Nah itu uangnya Al-Azhar itu, kekayaan Al-Azhar itu dari Syiah. Arti Al-Azhar itu dari nama Fatimatus Zahra. Zaman Fatimiyah. Orang Syiah itu ngeluarin zakat 2,5%, dia ngeluarin humus 20%. Yang kaya, yang penghasilannya 100 juta ke atas sebulan, itu dia ngeluarin zakat 22,5%. Zakat 2,5%, humus
20% atau ghanimah. Ada di Quran. Walillahi wa lirasulihi khumusahu. Untuk Allah dan Rasulnya 1/5. Mereka ngeluarin 1/5. Makanya di Yaman mereka dihancurin bisa hidup. Ada itu. Di Iran di embargo segala macam bisa hidup. Ada humus. 20% lumayan kan? Kalau Indonesia pakai ini di Quran ada loh. Namanya ghanimah di kita. Kalau Indonesia dia pakai kaya. Gaji semua. Ustaz-ustaz di masjid digaji, marbot digaji. Beasiswa untuk anak-anak. Dari situ bisa. Kalau 20% cukup apa? Tapi yang luar 20% yang kaya. Yang pas-pasan enggak. Yang punya mobil 2, yang miliaran-miliaran. Jadi kalau dia dapat 1 miliar, keluarin 200 juta. Yang punya beratus miliar, pada ngeluarin. Siang di sini juga ngeluarin yang kaya. Makanya yang miskin tertolong ya. Saya kenapa yang baik gini diambil loh, yang cocok. Ya kayak gitu. Saya udah sampaikan ke NU, pakai dong itu di Quran itu. Kalau ini bisa gaji, bisa beli tanah-tanah kosong tuh, kasih santri-santri buka pesantren di tanah kosong. Jadi santrinya bisa apa itu nyawa, bisa ikan, bisa ternak. Kalau 2,5% nggak cukup apa-apa. Itu jelas ya. Jadi ajaran Islam itu sempurna, dana untuk siapkan. Tapi dihilangin di surat Al-Anfal itu ada itu. Ghanimah 1/5, 20% di surat Al-Anfal. Namanya ghanimah. Tapi di kita di Ahlus Sunnah ghanimah diartikan pampasan perang. Jadi dikeluarin zakat dari pampasan perang 20%. Nah jadi orang memakan nunggu perang dulu. Padahal mengartikan ghanimah ada kalimat situ ma ghanimtum min syai'in, yang Anda dapat dari segala sesuatu. Berarti umum. Semua penghasilan termasuk pampasan perang, termasuk rezeki besar. Bukan yang kecil-kecil enggak. Yang gajinya di bawah 20 juta enggak. Itu buat yang gede. Konglomerat. Wah, kok dia keluarin tuh? Banyak yang keluarin, banyak. Ada yang keluarin 3 miliar humusnya itu. Itu saya cuma nyampein yang benar gitu. Saya udah bilang jangan ikut Syiah, jangan ikut mazhab lain, udah jadi orang Islam. Udah Ahlus Sunnah ya Ahlus Sunnah terus. Masuk surga Ahlus Sunnah. Tapi jangan ngapirin yang lain. Nah, yang baiknya boleh ditiru. Saya minta humus diterapkan. Saya minta Muhammadiyah itu pakai itu humus. Yang Muhammadiyah kirim ke Muhammadiyah, itu kirim ke NU-nya. Nah, jadi Muhammadiyah itu bisa beli segala macam, bisa bikin TV yang besar, bisa bikin waduh. Baru maju. Itu maksud saya. Kita berdakwah untuk Islam, bukan untuk mazhab, untuk Islam. Berjuang untuk Islam, untuk Indonesia juga. Membela negara juga wajib. Sayangin negeri juga wajib. Bukan kita harus musuhin, ini negeri kita kok. Emang kita penumpang di sini. Kita mayoritas. Ya jaga ini negeri. Anak-anak harus jadi masuk jadi pejabat. Begitu caranya. Bukan mamel ngamuk itu nggak jadi menang, nggak jadi urusan. Sudah, ini doa terakhir tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sudah selesai. Nah, terus dari hasil ayat tadi sampai 75, 63 sampai 75 apa hasilnya? Nih di halaman 15. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan jawab. Inilah orang-orang Islam yang akan diwariskan surga. Ini dia yang begini tadi. Bima sabaru, karena ketegaran kesabarannya menjalankan tadi syarat-syarat itu. Wa yulqauna fiha tahiyatan, dan di sana dia akan mendapat sambutan dari Allah. Selamat datang, ucapan penghormatan dari Allah. Tahiyah dari Allah dan ucapan selamat. Udah di pintu surga tuh. Inilah yang begini nih. Ada nggak disebut sini mazhab? Enggak. Jadi yang bakal dihormati dan diberi warisan surga yang ngamalin tadi, yang tidak suka ribut, tidak suka hal-hal yang nggak berguna, yang bangun malam, kalau dengar ceramah azan Quran dia denger, itu dia tadi disebut. Yang nggak mau ribut. Diulang-ulang bacanya di rumah ya. Halaman berapa tadi itu? Sebar-sebarin. Itulah yang bakal dapat penghormatan, kasih sayang dari Allah dan diwariskan surga. Sudah jelas. Gak ada urusan mazhab, urusannya pada akhlak.
pada kebenaran.